Sky diam-diam memata-matai kehidupan orang kaya Chris. Rekam rutinitas hidupnya. Tahu Chris suka anggur merah. Dia sengaja berpura-pura bertemu Chris di supermarket secara tidak sengaja. Lalu berpura-pura tidak tahu tentang anggur meminta bantuan Chris. Tentunya dengan tampilan yang cantik. Dia berhasil menarik perhatiannya. Lalu ia meninggalkan. Wanita berpakaian tipis berdiri di depan supermarket. Berpura-pura aku tidak bisa memesan mobil. Chris melihat bahwa tentu saja sang pahlawan menyelamatkan kecantikan itu. Lalu ia mengantar Sky pulang. Tetapi pada saat itu terdengar teriakan di dalam ruangan. Sky menjelaskan bahwa dia memiliki teman sekamar yang gila. Setiap malam ia akan berteriak seperti itu. Jadi hari ini mereka berdebat tentang hal ini. Sekarang ia nggak mau pulang ke rumah. Setelah mendengarkan, Chris segera mengatakan bahwa rumahnya tidak jauh dari sini. Mereka bisa datang ke rumahnya sebentar. Tunggu temannya tidur, ia akan mengantar Sky pulang. Tapi Sky menolak niat baik Chris. Ia ngomong ia sudah terbiasa dengan orang gila ini. Jadi ia membuka pintu mobil dan keluar. Tapi dia berhenti di depan pintu. Teruslah berpura-pura tidak ingin masuk. Tapi ini baru saja dilihat oleh Chris. Dia dengan tegas meminta Sky untuk ikut dengannya. Sky pun masuk ke villa sesuai keinginannya. Setelah minum anggur, keduanya hanya terengah-engah. Chris bangun keesokan harinya. Sky sudah lama pergi. Karena dia tahu waktunya belum matang. Tentu saja Chris memiliki perasaan untuknya. Sampai malam, ia berinisiatif pergi ke bar yang Sky sedang kerja. Ia ngomong ia sukainya. Sky sangat senang setelah mendengarkannya. Dia dengan senang hati menerima cintanya. Setelah bekerja, kalian berdua pergi bersama. Tetapi ketika mereka memesan mobil, mereka bertemu dengan pencuri. Chris melihat itu dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi pencuri mobil sebaliknya berteriak keras. Sky marah dan melempar botol anggur itu. Ini benar-benar membuat marah si pencuri. Dia bergegas ke arah Cheers dan memukulnya. Yang semua ini sengaja diatur oleh Sky. Setelah mengantar Chris ke rumah sakit, Sky membawa Chris pulang. Tapi kali ini ia hanya bisa menggunakan kursi roda. Ia perlu seseorang untuk mengurusnya. Orang yang paling cocok tentu saja Sky. Sky menyuruhnya sekarang ia harus pulang dulu, nanti ia akan kembali. Chris kemudian memberitahu dia kata Sandy untuk membuka pintu. Lalu Sky pulang ke kos. Bahwa teman sekamar mengambil kesempatan ini untuk mengancam. Dia udah mengetahui bahwa Sky mencuri kata Sandy dari rumah Chris. Dan paksa Sky harus memberikan uang untuknya. Tak ada cara yang lain. Sky hanya harus menstabilkan semangatmu terlebih dahulu. 1 jam kemudian, Sky menyiapkan barang bawaan dan kembali ke villa. Tidak lama kemudian, pemilik kos datang untuk menagih uang sewa. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Jadi dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Menemukan teman Sky yang sudah meninggal di bak mandi. Ia dengan panik melapor ke polisi. Di sini Sky mengambil telepon saya sementara Chris tertidur lelap. Setelah Chris bangun, ia menemukan HP-nya udah menghilang. Ia juga tak tahu Sky sedang di mana. Ia mencari sekeliling villa. Ia mendengar berita bahwa teman sekamar Sky terbunuh. Sekarang Sky udah kembali. Ternyata dia keluar untuk membeli ayam goreng. Chris memberitahunya bahwa temannya sudah mati. Tapi tak disangka, Sky begitu tenang setelah mendengarkannya. Seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Chris takut dengan reaksi Sky. Lalu Sky ngomong dengannya. Karena aku membunuhnya. Chris sangat terkejut setelah mendengarnya. Ia tidak percaya Sky adalah pembunuh berdarah dingin. Setelah kenyang, Sky menceritakan rencananya. Sebenarnya dia pindah ke rumah kontrakan itu hanya karena mau pemandangan kota. Kebetulan, tempat itu yang bagus dapat melacak setiap gerakan Chris. Pencuri mobil itu juga sengaja diatur olehnya. Chris marah setelah mendengar itu. Beritahu Sky untuk keluar dari villa sekarang juga. Tapi Sky tertawa dan berkata ia nggak mau. Chris ingin kabur.
Sky menggunakan ponselnya untuk mengunci pintu. Dia segera merebut HP, tapi didorong oleh Sky. Ketika ia sadar, ia menemukan diri ia terikat di kursi roda. Kemudian Sky pergi untuk melepas masker Chris. Sky memaksanya untuk mengatakan kata sandi kartu bank. Setelah mendengarkannya, dia mulai mengutuk. Melihat Chris tak patuh, Sky mengeluarkan bor, lalu memegang kakinya yang terluka. Tapi ia masih terus memarahinya. Karena ia bertaruh, Sky hanya membuatnya takut. Tapi siapa sangka dia akan berani melakukannya. Dia berteriak kesakitan. Setelah itu, ia harus memberitahu Sky kata sandi bank. Tapi Sky tidak puas dengan jumlah ini. Dia mulai ingin merampok saham Chris. Setelah mengatakan itu, ia melepaskan Chris. Biar Chris berbicara dengan broker tentang transfer tersebut. Tapi Chris melihat kesempatan itu. Saat dia melepaskan ikatannya, dia mencekik Sky. Tapi karena cedera, ia tidak bisa mengalahkan Sky sepenuhnya. Pada akhirnya, Sky mengambil pisau di sebelahnya dan menikam lengannya. Melihat Chris menolak untuk bekerja sama seperti itu, Sky mengeluarkan video keluarga Chris untuk mengancam. Khawatir keluarga Chris akan disakiti oleh Sky. Di sisi lain, pemilik kos sedang membersihkan kamar. Dia melihat dengan rasa ingin tahu ke teleskop Sky. Hasilnya tepat pada waktunya untuk melihat Sky menyalahgunakan Chris. Ini membuatnya mengerti sekaligus. Di sisi ini, Sky mengutus seluruh jaringan villa, lalu memanggil teman-temannya ke sini. Mereka menjual semua alat yang ada di villa. Mereka tidak tahu gambar di dinding itu sangat berharga. Chris melihat pencuri mobil dan memukulnya udah datang. Chris sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menyelesaikan segalanya, Sky mulai ke kantor untuk menjual saham. Tak disangka pemilik kos sudah lama menunggu di jalan. Saat Sky pergi, ia memasuki villa. Tanpa kata sandi, ia tidak dapat masuk dari pintu utama. Jadi dia memecahkan jendela dengan batu. Tapi ini juga mematikan alarm villa. Sky bisa melihat semuanya melalui kamera. Dia segera pulang. Tapi pemilik kos di sini tidak membantu Chris melepaskan ikatannya. Alasan ia tidak mau lapor polisi juga karena ia ingin memanfaatkannya. Dia melepas selotip dari mulut Chris, lalu mulai mengancam Chris. Chris menyuruhnya untuk segera melapor ke polisi. Jika tidak, Sky akan segera kembali untuk membunuhnya. Tetapi pemilik kos itu tidak mempercayai kata-katanya. Meminta Chris untuk memberinya uang dan kemudian berkata, tapi Chris udah habis uang. Ia membiarkan pemilik penginapan mengambil gambar berharga di dinding. Pemilik kos mendengarnya dan segera mencuri gambar itu. Kemudian mulai melepaskannya. Tapi sekarang Sky udah pulang. Pemilik kos melihat ini dan ingin melarikan diri. Tak disangka, Sky langsung mengunci pintu. Pemilik kos hanya bisa bertarung dengan Sky dengan pisau. Siapa sangka Sky akan mencabut pedangnya. Pemilik merasa tak baik. Pemilik kos membawa gambar itu ke atas. Tapi bagaimana Sky bisa dengan mudah mengabaikannya? Melihat pemilik kos melarikan diri dengan panik, Sky sangat sombong. Lalu nyalakan musik di villa. Ia benar-benar menikmati adegan pembunuhan berikutnya. Pemilik kos itu lari ke garasi dan tidak ada tempat untuk pergi. Dia mengangkat pisaunya untuk bertahan. Tapi dia jelas bukan lawan Sky. Akhirnya terbunuh secara tidak sengaja oleh Sky. Di sini Chris mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia buru-buru berlari keluar dari villa. Karena tidak punya mobil, jadi ia mencari sepeda motor. Tapi di tengah jalan, ia tersandung batu dan jatuh. Kebetulan, ia jatuh di depan mobil yang bergerak. Untungnya, pria itu menghentikan mobilnya tepat waktu. Dia baru saja keluar dari mobil dan bertanya bagaimana kabar Chris. Lalu membawanya ke mobil. Di tengah jalan, Chris mengatakan seseorang ingin membunuhnya. Dia memohon Sebastian lapor ke polisi. Setelah mendengar ini, Sebastian segera menelepon.
Lalu berikan teleponnya kepada Chris agar dia dapat berbicara sendiri. Sementara Chris berbicara terus-menerus. Dia mendapati dirinya dibawa kembali ke villa. Sky sekarang di pintu mengangkat telepon. Lalu dia memukul Chris sampai pingsan. Ternyata Sebastian dan Sky adalah salah rekan. Seperti ini, Sky memiliki asisten yang hebat. Chris juga tahu ia tak bisa kabur. Sampai malam, Sky menanyai Chris. Karena Sky menemukan ikatan di brankas. Diperkirakan bernilai hingga 30 juta dolar. Tetapi brankas membutuhkan sidik jari. Jadi mereka membutuhkan kerjasama dari Chris. Chris nggak mau ke bank bersama mereka. Sekarang pria itu maju. Sky segera memegangi punggungnya. Sebastian mengeluarkan pisau dan memotong jari Chris. Jadi masalah sidik jari terpecahkan. Tetapi keesokan harinya istri dan putri Chris datang berkunjung. Putri berlari langsung ke kamar untuk mencari ayahnya. Tetapi sang istri menemukan sesuatu yang aneh di sini. Ketika ia melihat darah di lantai, ia tahu tidak apa-apa. Dia buru-buru memanggil putrinya kembali. Tapi siapa sangka Sky akan memeluk putrinya. Berkat bantuan dari Sebastian, mereka memaksa ibu dan anak itu masuk ke ruang ganti. Dan Chris juga dikurung di sini. Putri takut memeluk ayahnya dan menangis tanpa henti. Sky menyita ponsel mereka. Sebastian sedang menempelkan tangan Chris padanya. Kemudian dibalut dan pura-pura terluka. Lalu mereka pergi ke bank. Ingin menggunakan nama Chris untuk membuka brankas. Tapi saat cek sidik jari gagal terus. Manajer mengetahui bahwa tidak apa-apa dan ingin melaporkannya ke polisi. Tak disangka itu akan berhasil pada detik berikutnya. Mereka dengan cepat mengambil kunci untuk membuka brankas. Tapi tidak ada pun di dalamnya. Sebaliknya, cuma ada surat-surat yang tidak memiliki nilai. Di sini Chris menyuruh putrinya merangkak keluar melalui saluran ventilasi. Ini juga ditemukan oleh dua orang dalam perjalanan pulang. Mereka sangat marah. Setelah pulang, Sebastian memberi Sky pistol. Menyuruhnya membunuh semuanya. Tapi mereka tak ada di sini. Sebastian dengan hati-hati mencari sekeliling. Saat membuka pintu tiba-tiba Chris menyeruak keluar. Tapi pada akhirnya, ia bukanlah saingan Sebastian. Lalu ia dipukuli. Mendengar suara, Sky bergegas membawa pistol ke sana. Dia buru-buru bertanya di mana obligasi itu. Tapi Sebastian mendesak Sky untuk menembak dengan cepat. Sky tidak mau mendengarkan pria yang memerintahnya. Lalu ia membunuhnya. Sementara Sky tercengang. Chris meraih bahu Sky dengan kapak. Lalu angkat telepon di tanah cepat lari. Pertama-tama, ia mematikan semua lampu di rumah. Kemudian gunakan teleponnya untuk mengirim sinyal mara bahaya. Ia mengawasi tindakan Sky. Saat dia tidak bisa menemukannya, kamu menyerang dari belakang. Tapi dia sangat lemah sehingga dia bukan lawan Sky. Pada saat bahaya, sang istri tiba-tiba bergegas ke sana. Keduanya bertarung. Tapi sesaat kemudian, Sky mendapatkan kembali keunggulannya. Tepat ketika Sky hendak membunuh pasangan itu, Sky tiba-tiba terkena peluru. Kemudian jatuh ke tanah. Ternyata polisi mengejar ke sana tepat waktu. Pelajaran apa yang didapat setelah menonton film tersebut? Hanya istri dan anak adalah segalanya. Jangan tergoda oleh gadis-gadis cantik.